Kali ini kita akan membahas materi tentang laju reaksi kimia, di mana di dalamnya nanti kita akan membahas materi tentang konsep laju reaksi, faktor-faktor penentu laju reaksi, dan juga teori tumbukan. Coba kita perhatikan kedua gambar berikut ini, di mana pada gambar 1 itu adalah gambar pembentukan intan dari grafit, sedangkan gambar 2 adalah penyelutan bom. Kedua gambar tersebut merupakan contoh dari terjadinya reaksi, di mana gambar 1 merupakan contoh reaksi yang berjalan lambat, dan gambar 2 adalah reaksi yang berjalan dengan cepat. Kenapa? Karena pada gambar 1, proses pembentukan intan dari grafit itu membutuhkan waktu selama bertahun-tahun. Sedangkan gambar 2, yaitu penyulutan bom itu akan meledak dengan cepat ketika apinya dinyalakan. Sehingga gambar 1 dinamakan dengan reaksi yang berjalan dengan lambat, dan gambar 2 itu merupakan reaksi yang berjalan dengan cepat. Laju reaksi. Apa sih laju reaksi itu? Laju reaksi merupakan sebuah perubahan konsentrasi dari reaktan atau produk tiap satuan waktu, di mana rumus dari laju reaksi itu adalah V sama dengan min delta A per delta T sama dengan min delta B per delta T sama dengan plus delta C per delta T sama dengan plus delta D per delta T. Di mana A plus B itu merupakan contoh reaktan, sedangkan C plus D itu merupakan contoh produk. Kenapa kok laju reaksi pada reaktan itu tandanya min ya? Itu karena pada reaktan itu jumlahnya akan berkurang. Sedangkan C plus D, di mana dia itu merupakan sebuah produk, itu tandanya adalah positif. Karena produk itu ketika dia melakukan reaksi, maka jumlah produknya akan bertambah. Itulah kenapa pada produk itu tandanya plus, sedangkan pada reaktan itu tandanya minus. Lalu ada penerapan laju reaksi dalam kehidupan sehari-hari. Untuk contohnya itu bisa ditonton melalui link YouTube yang ada di dalam PowerPoint ya. Nah, di mana dari kedua video tadi itu ada dua jenis reaksi berdasarkan cepat dan lambatnya. Contoh reaksi cepatnya itu adalah pemanasan lilin, pembakaran minyak, memasak makanan, memasak popcorn, dan juga proses pencernaan makanan. Sedangkan reaksi lambat itu contohnya adalah pematangan buah, perkaratan besi, dan juga fermentasi anggur. Nah, ada beberapa faktor yang menjadi penentu laju reaksi, di mana ada 4 di antaranya yaitu luas permukaan, konsentrasi, suhu, dan juga katalis. Pada luas permukaan, semakin luas permukaannya, maka akan semakin cepat laju reaksinya. Sedangkan untuk konsentrasi, semakin besar konsentrasi, maka terjadinya frekuensi tumbukan itu juga akan semakin besar, sehingga laju reaksinya juga akan semakin cepat. Sedangkan pada suhu, ketika semakin tinggi suhu, maka akan semakin cepat laju reaksi. Dan ketika ditambahkan dengan katalis, maka laju reaksi akan berjalan dengan cepat, sedangkan katalisnya itu tidak ikut bereaksi. Dalam video yang ada di atas tadi, itu ada beberapa hubungan antara faktor-faktor laju reaksi di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu tentang luas permukaan. Contohnya adalah tablet dan serbuk vitamin C yang dilarutkan ke dalam air. Serbuk vitamin C itu memiliki luas permukaan yang lebih besar dibandingkan tablet vitamin C. Sehingga laju reaksi pada tablet vitamin C itu lebih cepat karena semakin luas permukaan benda, maka semakin cepat pula laju reaksinya. Lalu untuk konsentrasi. Di persimpangan jalan yang ramai, kendaraan itu lebih rentan untuk bertabrakan dibandingkan pada jalan sepi.
Jika kendaraan itu diibaratkan menjadi zat yang direaksikan, maka tumbukan antar zat akan semakin banyak, sehingga reaksinya akan menjadi lebih cepat. Yang ketiga adalah suhu. Ketika tablet vitamin C itu dilarutkan dalam air yang panas, maka dia akan lebih larut ketika dibandingkan dengan dilarutkan pada air biasa. Hal ini terjadi karena ketika suhu meningkat, energi kinetik partikel akan bertambah, sehingga partikelnya itu akan bergerak dengan lebih aktif. Di mana ketika dia bergerak aktif, maka tumbukan akan semakin sering terjadi, sehingga laju reaksinya akan semakin meningkat. Lalu yang empat adalah katalis. Contohnya katalis adalah seorang mak comblang, di mana seorang mak comblang akan mencomblangkan laki-laki dan perempuan. Nah, laki dan perempuan ini diibaratkan sebagai zat yang bereaksi, di mana dengan adanya mak comblang, maka laki-laki dan perempuan itu akan menjadi cepat jatuh cinta. Lalu ada yang namanya tumbukan atau collision, di mana pada gambar A itu menunjukkan dua mobil yang bertumbukan. Nah, kedua mobil itu dapat bertumbukan apabila dia memiliki energi yang besar, di mana energi yang dimaksud merupakan energi kinetik. Lalu untuk gambar B itu merupakan partikel dalam suatu zat yang saling bertumbukan, di mana tumbukan tersebut menghasilkan sebuah reaksi. Nah, apakah tumbukan itu selalu menghasilkan reaksi? Tumbukan antar partikel itu tidak selalu menghasilkan reaksi, di mana hanya tumbukan yang memiliki energi yang cukup dan arah tumbukan yang tepat yang dapat menghasilkan reaksi. Tumbukan antar partikel akan menghasilkan energi yang disebut dengan energi kinetik, di mana semakin banyak terjadinya tumbukan, maka energi kinetik yang dihasilkan juga akan semakin banyak. Energi kinetik ini dapat membantu reaktan atau bereaksi melalui energi aktivasi, di mana energi aktivasi merupakan energi minimum untuk reaktan untuk dapat bereaksi membentuk produk, sehingga reaksi dapat terjadi. Sehingga apabila partikel itu semakin banyak yang bertumbukan, maka laju reaksinya akan semakin meningkat dan reaksi akan lebih cepat terjadi. Tumbukan efektif. Tumbukan efektif merupakan tumbukan antar partikel yang dapat menghasilkan reaksi. Di mana untuk menghasilkan tumbukan efektif ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah frekuensi tumbukan, di mana semakin banyak terjadi tumbukan, maka energi dapat dihasilkan. Yang kedua adalah energi kinetik. Energi kinetik dapat membantu partikel bereaksi untuk bertumbukan yang menghasilkan energi untuk bereaksi melewati energi aktivasi. Yang ketiga adalah arah tumbukan, di mana tumbukan yang memiliki arah yang sesuai itu dapat menghasilkan reaksi. Sedangkan ketika dia bertumbukan tapi arahnya tidak sesuai, maka tidak dihasilkan reaksi. Selanjutnya adalah energi aktivasi. Ketika seorang pendaki itu menaiki suatu puncak, dia membutuhkan energi yang banyak agar dapat sampai ke puncak. Nah, energi dari pendaki tadi agar dapat melewati puncak itu dinamakan dengan energi aktivasi. Energi aktivasi merupakan energi minimum oleh bereaksi agar dapat bereaksi atau menghasilkan suatu produk. Lalu selanjutnya adalah hubungan faktor-faktor laju reaksi dan teori tumbukan. Yang pertama adalah pengaruh konsentrasi. Ketika konsentrasi dari reaktan itu diperbesar, maka laju reaksi akan semakin cepat. Nah, hal ini berhubungan dengan teori tumbukan, di mana semakin tinggi konsentrasi, maka jumlah tumbukan akan semakin banyak. Apabila partikel semakin banyak dalam satu wadah, maka tumbukan antar partikel akan lebih sering terjadi dibandingkan partikel yang lebih sedikit dalam wadah. Contoh penerapan di kehidupan nyata adalah perempatan jalan yang ramai akan lebih rawan terjadi tumbukan atau tabrakan dibandingkan dengan perempatan jalan yang sepi.
Lalu yang kedua adalah pengaruh luas permukaan. Sama halnya dengan konsentrasi, semakin luas permukaan benda, maka akan semakin luas permukaan sentuh benda tersebut, di mana hal ini dapat menyebabkan partikel dapat bereaksi seluruhnya dibandingkan dengan benda yang memiliki luas permukaan lebih kecil. Lalu selanjutnya adalah pengaruh suhu, di mana ketika semakin tinggi suhu, maka laju reaksi juga akan semakin cepat. Hal ini karena apabila suhu reaksi dinaikkan, maka partikel akan bergerak lebih cepat karena energi kinetik dari partikel-partikel tersebut meningkat. Nah, apabila partikel lebih cepat bergerak, maka tumbukan akan semakin sering terjadi. Karena sering terjadinya tumbukan inilah yang dapat menyebabkan laju reaksi meningkat. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan materi tentang laju reaksi. Terima kasih atas perhatiannya.